Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini membahas tentang kebijakan ekspor dan impor pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Yuk sama-sama kita simak videonya sampai habis ya. Arti perdagangan internasional. Kegiatan tukar-menukar barang dan jasa perdagangan yang melibatkan lebih dari satu negara untuk transaksi. Nah, negara yang terlibat perdagangan internasional yaitu negara-negara yang terlibat transaksi. Dampak perdagangan internasional. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Apa aja sih bentuk-bentuk perdagangan internasional? Yang pertama itu ada ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Yang kedua itu ada impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Yang ketiga itu ada barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantaraan alat tukar dengan uang. Manusia selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat itu ada konsinyasi. Konsinyasi adalah tindakan memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dijual kepada pembeli yang belum dipastikan keberadaannya. Lokasi penjualan dilakukan di luar negeri dengan metode penjualan berbentuk lelang melalui pasar bebas atau bursa dagang. Yang kelima ada paycheck deal. Paycheck deal itu adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan untuk memperluas hasil produksi suatu negara. Perdagangan ini dilakukan dengan menyusun perjanjian dagang atau trade agreement. Isi perjanjiannya berupa ketetapan jumlah barang ekspor dan impor. Yang keenam ada border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan. Misalnya, perdagangan tersebut terjadi di garis perbatasan negara yang berdasarkan perjanjian tertentu. Ada yang keenam itu ada sea border crossing. Nah, kalian tahu itu sea itu artinya laut ya. Perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Perdagangan ini dilakukan oleh negara yang saling berbatasan. Nah, yang terakhir itu ada overworld border crossing. Perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat, sistem dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Kemudian ada jenis kerjasama perdagangan internasional. Yang pertama itu ada perdagangan bilateral, maksudnya pertukaran barang antara dua negara yang mempromosikan perdagangan dan investasi. Kedua negara akan mengurangi atau menghilangkan tarif, kuota impor, pembatasan ekspor, dan hambatan perdagangan lainnya untuk mendorong perdagangan dan investasi. Yang kedua ada perdagangan regional, sistem dagang yang dilakukan beberapa negara dalam satu kawasan yang sama. Sebagai contoh, hubungan dagang antara anggota ASEAN. Contoh kerjasama regional itu ada ASEAN, APEC, dan EU. Nah, yang ketiga itu ada perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral adalah kesepakatan perdagangan yang melibatkan 3 negara atau lebih. Tujuannya adalah untuk menstandarisasi regulasi perdagangan, pendorongan ekspor dan impor, serta mengurangi tarif dan kuota antar negara anggota. Apa sih faktor pendorong adanya perdagangan internasional? Yang pertama itu ada perbedaan sumber daya alam. Karena sumber daya alam di masing-masing negara itu berbeda, jadi kita membutuhkan perdagangan internasional. Seperti sumber daya mineral minyak, gas alam, batu bara, logam, dan bahan berharga lainnya. Sementara negara-negara yang memiliki sumber daya alam tersebut
perlu mengimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Yang kedua itu ada selera. Selera konsumen terhadap produk yang unik, tradisional, atau khas dari suatu negara dapat mendorong permintaan ekspor untuk produksi tersebut. Contohnya adalah produk makanan khas, kerajinan tangan, atau barang-barang mewah yang unik dari suatu negara. Yang ketiga ada penghematan biaya produksi. Meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dapat mengurangi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan energi. Peningkatan teknologi dan manajemen rantai pasokan yang efisien adalah beberapa cara untuk mencapai efisiensi produksi yang lebih tinggi. Yang terakhir ada perbedaan teknologi. Beberapa negara yang memiliki teknologi maju, yang sebagian besar pula negara yang belum mampu menerapkan teknologi maju. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Perdagangan internasional itu sangat bermanfaat. Nah, manfaatnya apa aja? Antara lain, bisa memperoleh devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, mempercepat alih teknologi. Di dalam perdagangan internasional, pasti adanya namanya alat pembayaran internasional karena menyesuaikan. Yang pertama itu ada letter of credit. Adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank di negara dari pihak yang mengimpor barang atau importir di mana bank bersangkutan menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Yang kedua ada advance payment atau cash payment. Advance payment merupakan salah satu cara pembayaran internasional di mana importir terlebih dahulu membayar harga barang sebelum barang diterima. Advance payment merupakan cara pembayaran di muka. Cara pembayaran advance payment sangat beresiko pada pembeli importir sebab bisa saja eksportir tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang. Yang ketiga ada open account. Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Pada cara pembayaran open account,